banyak menyelami laku-laku tubuh yang mungkin ya bisa saya jadikan sumber inspirasi saya juga gitu, melihat potret masyarakat yang hidup di tengah lingkungan seperti itu dengan problematika yang dimiliki oleh Budi Baik gitu. Jadi buat saya sih itu cara-cara yang saya lakukan untuk menjalankan. Oke, kemarin aja bisa ceritakan perannya di film kali ini seperti apa? Oke, saya berperan sebagai Budi Baik. Budi Baik adalah orang yang obses dengan Iteng dan berusaha memanipulasi pikiran Iteng gitu ya. Dia berada dalam zona toxic masculinity juga sebenarnya secara langsung, karena upaya-upayanya untuk mendekati, untuk bisa kemudian memperoleh sesuatu gitu, itu dilakukan semua. Ya salah satu karakter yang mungkin berbeda dari peran-peran saya sebelumnya gitu ya. Saya belum pernah juga berperan dalam konteks seperti ini, dalam cerita seperti ini. Itu yang membuat kenapa saya akhirnya tertarik dan mau menerima film ini gitu. Buat saya secara konteks filmnya sangat kuat, secara pesan filmnya sangat kuat. Dia mau berbicara apa tentang apa juga filmnya sangat kuat gitu. Dia membawa isu tentang toxic masculinity, dia membawa bagaimana seorang perempuan mampu juga membela dirinya dan lain-lain gitu. Jadi film ini secara konteks luar biasa sih menurut saya pribadi dari cerita. Tentu ini semua tidak mungkin terjadi tanpa karya yang luar biasa dari seorang Eka Kurniawan gitu, karena kan ruh awalnya ada di situ ya, dari bukunya yang kemudian dialiwahanakan menjadi sebuah film. Reza, mungkin gimana bahagianya sebagai aktor yang akhirnya bioskop dibuka, film sudah mulai masuk? Ya, kebahagiaan yang paling luar biasa adalah tentunya bioskop dibuka gitu ya. Bioskop kembali dibuka, kemudian sekarang kita saksikan film-film Indonesia sudah mulai mewarnai bioskop-bioskop di seluruh Indonesia gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk sebelum kita tutup tahun di 2021 dengan dibukanya bioskop ini dan ramai film-film Indonesia. Kalau teman-teman tahu pasti sudah banyak mendengar judul-judul yang akan berseliweran nih di bioskop sebentar lagi gitu ya. Ini menjadi satu harapan baru untuk bangkitnya film Indonesia sih, lewat film Dendam, lewat film-film yang sudah tayang juga sebelumnya dan akan tayang di bulan Desember. Moga-moga ini bisa menjadi momentum yang baik buat para sineas untuk bertemu kembali dengan para penontonnya gitu. Dan kepercayaan penonton film untuk kembali ke bioskop karena ya proses menonton di bioskop aman, protokol tetap diberlakukan gitu ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba nanti, ini yang paling menjadi doa saya gitu, jangan sampai tiba-tiba lagi mulai bangkit-bangkitnya ada sesuatu karena kita nggak disiplin tutup lagi gitu kan, atau kapasitasnya dikurangi lagi dari 70 ke 50 ke 25. Itu mudah-mudahan tidak terjadi. Oke Bang Reza, ini juga masuk beberapa festival film internasional. Ya, memenangkan Golden Leopard di Locarno Film Festival karena saya juga hadir di sana waktu itu bersama dengan Martino Leo, Mbak Dede produser, Edi produser, kemudian Edwin sebagai sutradara gitu. Menyenangkan sekali ya, artinya ini membuktikan bagaimana prestasi film Indonesia di tengah kondisi seperti ini justru melahirkan prestasi-prestasi luar biasa di dunia. Sebut saja Dendam, sebut saja Yuni, sebut saja film-film lain banyak gitu ya yang mendapatkan penghargaan di dunia internasional di era seperti ini, era yang penuh dengan keterbatasan, era yang penuh dengan tantangan, tapi sineas Indonesia tetap bisa melahirkan sebuah film, salah satunya Dendam di Locarno. Itu menurut saya prestasi yang luar biasa, salah satu pembuka prestasi kita, berita kejutan pertama juga buat industri film Indonesia waktu itu. Buat saya sih, saya bersyukur banget bisa ada di sana melihat bagaimana apresiasi para jurinya, para penontonnya, para wartawan yang menonton film itu waktu press screening juga. Buat saya, mudah-mudahan Rom ini bisa kita bawa ke Indonesia dan ternyata terbukti gitu. Support dari teman-teman wartawan yang datang buat saya ini dan amat luar biasa. Saya happy banget. Jadi sekali lagi mungkin ini apresiasi saya buat teman-teman wartawan. Thank you so much. Apa yang paling dikangenin sih dari seorang aktor? Ini premier syuting tentu gitu ya. Tapi memiliki satu film yang kembali bisa premier di bioskop, saya rasa terakhir saya di awal 2020 kayaknya ya. Persis ada film yang keluar sebelum pandemi
dan film-film lainnya akhirnya rilis di OTT. Ini film pertama saya yang kemudian rilis di bioskop di era pandemi. Jadi kebahagiaan saya, aduh nggak ngerti lagi deh, saya bersyukur aja bisa kembali menjabat. Dan mudah-mudahan suasana ini akan terus terjadi. Mas Reza tadi juga bilang maksudnya walaupun tidak menjadi pemeran utama itu tidak masalah di perannya di Ya saya selalu begitu, maksudnya ya banyak. Saya udah kerja di sporting kan bukan baru pertama kali ya, sebelumnya juga udah banyak. Memang nggak pernah menjadi sebuah alasan untuk kemudian tidak mengambil perannya. Saya cukup secure dengan diri saya sendiri, dengan apa yang sudah saya lakukan gitu. Jadi selama perannya menarik dan saya suka karakternya, saya akan kejar itu dan saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa. Mas Reza, mungkin kesulitannya seperti apa sih? Kesulitannya seperti apa nih kan perannya kan agak sedikit hot, mungkin seperti apa nih? Kesulitannya, saya nggak bisa terlalu menjawab kesulitan secara spesifik ya Mas, tapi mungkin lebih kepada apa yang saya lakukan untuk bisa menyelami peran ini. Seperti yang tadi saya sudah jawab, saya banyak berdiskusi dengan Mas Edwin sebagai saudara, banyak menyelami laku-laku tubuh yang mungkin ya bisa saya jadikan sumber inspirasi saya juga gitu, melihat potret masyarakat yang hidup di tengah lingkungan seperti itu dengan problematika yang dimiliki oleh lebih baik gitu. Jadi buat saya sih itu cara-cara yang saya lakukan untuk menjalani peran. Oke. Ada lagi? Oke, teman-teman rotasi ya, yang lain juga